Gambar yang kamu lihat ini adalah sebuah silsilah tradisional Jawa yang menggambarkan garis keturunan dari Raden Patah, tokoh penting dalam sejarah awal Islam di Jawa. Judulnya sendiri menggunakan bahasa Jawa. Silsilah ingkang sinuwun Kanjeng Gusti Raden Patah ing Bintoro, Demak, yang berarti garis keturunan Raden Patah di Demak. Secara historis, Kesultanan Demak berdiri sekitar akhir abad ke-15 dengan periode kekuasaan Raden Patah. Diperkirakan antara 1475-1615, Mcu Demak dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang menggantikan dominasi Majapahit yang mulai melemah pada akhir abad ke-15. Menurut berbagai sumber sejarah dan penelitian, termasuk naskah-naskah babat seperti Babat Tanah, Jawi dan kajian modern oleh sejarawan Indonesia seperti Slamet Muljana, Raden Patah diyakini memiliki hubungan darah dengan raja terakhir Majapahit, yaitu Brawijaya V. Ia disebut sebagai putra dari seorang putri Tionghoa yang kemudian menjadi bagian dari lingkungan istana Majapahit. Silsilah dalam gambar ini disusun dalam bentuk melingkar, menyerupai pohon kehidupan, yang merupakan ciri khas visualisasi genealogist traditional Jawa. Bagian tengah biasanya menunjukkan tokoh utama, dalam hal ini Raden Patah, sementara cabang-cabang di sekelilingnya menggambarkan keturunan leluhur dan jaringan keluarga yang luas, termasuk hubungan dengan para tokoh penyebar Islam seperti Wali Songo. Dalam konteks sejarah Islamisasi Jawa, periode abad ke-15 hingga awal abad ke-16 merupakan fase transisi besar. Penelitian arkeologi dan historiografi menunjukkan bahwa penyebaran Islam tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses sosial, perdagangan ikan dan dakwah yang panjang, terutama melalui jalur pesisir utara Jawa seperti Demak, Gresik, dan Tuban. Raden Patah sendiri dikenal sebagai pemimpin yang memperkuat posisi Demak sebagai pusat politik dan agama. Salah satu peninggalan penting dari masa pemerintahannya adalah Masjid Agung Demak, yang menurut tradisi didirikan sekitar akhir abad ke-15 dan menjadi simbol persatuan para wali dan kerajaan. Menariknya, silsilah seperti ini bukan hanya catatan keluarga, tetapi juga alat legitimasi kekuasaan. Dalam tradisi Jawa, garis keturunan sering dikaitkan dengan hak untuk memerintah, sehingga menghubungkan Raden Patah dengan Majapahit memberikan legitimasi politik sekaligus spiritual. Namun, penting dicatat bahwa sebagian data dalam silsilah tradisional bersifat campuran antara sejarah, legenda, dan interpretasi budaya. Penelitian modern sering membandingkan sumber lokal dengan catatan asing seperti kronik Tiongkok dan Portugis untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat. Sebagai penutup, silsilah ini bukan sekadar gambar. Ia adalah jendela menuju masa lalu. Ia merekam bagaimana kekuasaan, agama, dan budaya saling terhubung dalam membentuk sejarah Jawa. Dari runtuhnya Majapahit hingga lahirnya Demak, kita melihat sebuah perubahan besar yang membentuk identitas Nusantara hingga hari ini.